Kalau panitia pemindahan kekuasaan Indonesia ini yang membentuk IR Soekarno sendiri, jadi bukan perbuatan uang. Kalau sampai keliru letak, salah pasang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini bentuk Jepang, berarti negara kita ini negara hadiah dari Jepang. Ini bukan negara kita, ini negara hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, bukan hadiah, bukan persenan, bukan ngemis-ngemis kepada negara lain. Lama memperjuangkan kemerdekaan itu, lamanya 434 tahun sejak zaman Portugis. Ini supaya paham. Setelah ngeliwati waktu 434 tahun, baru rakyat Indonesia sampai kepada pintu gerbang negara. Di depan pintu gerbang negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi belum masuk negara. Di depannya, di depan bunyinya alinea ketiga. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat, ingat rakyat lagi, mengantarkan rakyat ke depan pintu, negara. Belum masuk, pintunya masih di depan. Nah, pintu gerbang negara itu ada panca: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, 5. Jadi panca pintu gerbang. Kapan masuknya? Tanggal 18 Agustus. Tanggal 17 masih di depan pintu, belum masuk. Dan masuk itu di waktu sesingkat-singkatnya, bukan singkat, sesingkat-singkatnya. Mengapa kok sampai 434 tahun? Perjalanan rakyat ini dihadang. Pertama dihadang Portugis, 2 dihadang Prancis, 2 dihadang Inggris, terus dihadang Belanda, dihadang Jepang. Makanya lama. Harus paham. Kalau membaca itu harus paham berapa komanya, berapa tutuknya, apa pengertiannya, harus paham. Kalau hanya dibaca saja tapi tidak mengerti, ini sama dengan kaset.
kaset setel muni, tapi kaset itu tidak mempunyai pengertian apa yang disampaikan, hanya menyampaikan saja tanpa pengertian. Kita ini manusia harus mempunyai pengertian. Nah, oleh karena itulah contoh dari Rasulullah yang paling menonjol dan diabadikan oleh pemimpin-pemimpin kita dahulu, dimasukkan dalam kitab sucinya negara. Alinea ketiga. Maka saya juga mencontoh, saya ambil itu atas berkat rahmat Allah, saya ambil di dalam tarekat Siddiqiyah. Ini paling menonjol. Tidak ada di dunia, seluruh dunia itu tidak ada yang mempunyai kitab suci. Negara tidak ada, hanya Indonesia satu-satunya, tidak ada duanya. Kalau kemerdekaan, nah ini yang maha kuasa. Kalau sudah berdiri Maha Esa, ini lain. Maha kuasa, Maha Esa. Dan ini sudah dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Bab 11 pasal 29 bunyinya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Bukan Maha Kuasa, Maha Esa. Titik. Jadi ciri khas di Siddiqiyah paling menonjol hanya itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini paling menonjol, ciri khasnya tarekat Siddiqiyah. Tidak ada yang paling menonjol selain itu. Jadi kalau di alinea ketiga itu hakikatnya jati diri bangsa. Yang saya sebutkan, saya tidak akan meninggalkan jati diri bangsa di mana saja, kapan saja, dalam resikonya apa saja, tidak akan meninggalkan. Nah, kemudian tanggal 18 itu jati diri negara Indonesia, jati diri negara Republik Indonesia. Ini kalau tidak dijelimet, tidak paham sama sekali. Nah, kalau negara Indonesia ini rakyatnya banyak yang tidak paham masalah wawasan negara, jadi apa negara ini?